Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, yang karena karunia-Nya cita-cita kita dapat tercapai. Maka tiada yang pantas untuk dipuja dan dipuji melainkan hanya Allah semata. Kita tahu bahwa salat seorang muslim tidaklah sah tanpa dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil kamil, ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari Jumat ini harinya bersolawat. Sore hari Jumat itu waktunya berdoa, di mana ada saat-saat dikabulkannya doa hamba. Semoga Allah memberkahi hari Jumat kita, mengabulkan doa-doa kita, menuntaskan hajat-hajat kita, dan pada akhirnya kita memohon kepada Allah husnul khatimah. Kayaknya anak lama gak ke Gresik. Alhamdulillah bisa sampai ke Gresik lagi. Mudah-mudahan ini menjadi permulaan yang baik. Hati 480 tahunan yang lalu, ketika umur Nabi kita 4 tahun, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sedang berada di kampungnya Halimah As-Sa'diyah. Setelah 2 tahun disusui oleh Halimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa untuk dikembalikan kepada ibunda Aminah di kota Mekah. Karena kita tahu menyusui cukup 2 tahun. Sesampainya di Mekah, Halimah As-Sa'diyah ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal lebih lama lagi di kampung. Kenapa? Karena dia melihat berkahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana kehidupan mereka menjadi sejahtera sejak hadirnya bayi kecil yang bernama Muhammad alaihi salatu wassalam. Akhirnya luluhlah hati Aminah, maka dibalikin, dibawa sama Halimah dengan perasaan penuh kebahagiaan. Selang beberapa waktu, dikatakan ketika itu umur Nabi alaihi salatu wasallam 4 tahun, Nabi sedang bersama saudara sesusuan, sedang bersama kambing-kambing mereka di belakang rumah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh saudara sesusuannya ini untuk ngambil bekal. Ketika ngambil bekal, ada 2 burung yang menghampiri Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ka'annahumma nasran, seperti burung Raja Wali. Ternyata 2
seperti burung yang dilihat adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Fabtadarani, lalu keduanya segera menangkapku, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Fabattahani ala qafaya, kemudian menidurkan aku di atas punggungku. Kemudian keduanya membelah dadaku dan mengeluarkan jantungku. Fasyaqqa qalbi, maka hati yang udah dikeluarkan itu dibelah oleh malaikat Jibril. Fa akhraja alaqataini saudawain, kemudian dikeluarkan dua darah yang menggumpal yang berwarna hitam. Lalu Jibril mengatakan, hadza hadzuz syaitani min, ini bagian setan dari dirimu, dibuka. Kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian diambilkan sakinah, kedamaian, fadzarra fi qalbi, maka ditebarkan di jantungku. Setelah itu jantungku dibalikin ke dalam dadaku. Lalu Jibril mengatakan, khit, jahit. Kemudian dijahit. Dan Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis mengatakan, ra'aitu atharal mikhyat, aku melihat bekas jahitan itu di perut Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ada apa mak-mak? Mana jadi? Baik. Kejadian itu ketika umur Rasulullah SAW 4 tahun. Lalu berulang kembali kejadian itu tatkala umur Nabi kita Muhammad SAW 50 tahun, sebelum beliau Isra dan Mi'raj. Ada apa dengan jantung ini, jemaah? Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan jadi baik. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, sakit, maka seluruh tubuhnya akan rusak dan sakit. Apa segumpal daging itu? Ala wahia al-qalb. Segumpal daging itu adalah jantung, qalb. Yang sekarang kita tahu, mau tahu orang mati, lihat jantungnya. Orang kalau sudah kena serangan jantung, maka kita akan melihat bagaimana kondisi dia. Orang yang jantungnya bermasalah akan berkeringat, akan ketakutan. Itu tuh jantung. Dan ternyata jantung ini, kalau bicara jasad, oke, jantung itu menjadi rajanya. Bicara rohani manusia, karena kita tahu manusia diciptakan dari dua unsur. Yang satu unsur tanah, yang kita lihat daging nih, tulang, itu dari unsur tanah. Yang kedua unsur ruh, yang Allah tiupkan ke dalam Adam alaihi salam. Dan kepada kita tatkala umur 120 hari, Allah mengutus malaikat yang meniupkan ruh di dalam janin tersebut. Maka sebagaimana unsur tanah itu jantung sebagai pemimpinnya, begitu pula unsur ruh, jantung pun menjadi rajanya. Kalau baik, insya Allah semuanya baik. Ahibati fillah. Dan ternyata ada orang-orang yang sakit jantung. Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quranul Karim
menyebutkan penyakit hati ini. Di surah Al-Baqarah ayat 10, Allah berbincang tentang sekelompok orang-orang munafikin. Ingat, orang munafik itu pakaiannya sama kayak orang Islam, penampilannya sama, bahkan mungkin kelihatan lebih alim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kata Allah Azza wa Jal, kalau kamu melihat orang-orang munafik, kamu akan terkagum-kagum dengan penampilan mereka. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau ngomong, Masya Allah, sangat memukau. Itu orang munafik. Dan mereka berkata, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, ada sebagian manusia yang lisannya mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, saya ini orang Islam. Mungkin kalau bahasa sekarangnya kayak gitu, Muslim saya bela Islam, saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bohong. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Apa masalahnya sama mereka? Ternyata Allah mengatakan fi qulubihim marad. Di hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakitnya buat mereka. Ini yang kita bicarakan, jemaah. Apakah kita yang duduk di tempat ini, apakah kita yang bersama-sama menyimak termasuk orang-orang beriman, atau kita hanya pura-pura beriman, hanya belum kelihatan? Orang-orang munafik itu akhirnya kelihatan. Di kota Mekah tidak tampak orang-orang munafik. Kenapa? Karena umat Islam lemah. Yang Muslim aja sembunyi-sembunyi. Tapi di kota Madinah, tatkala Islam jaya, orang-orang munafik menyembunyikan diri, salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, satu shaf bersama Abu Bakar Siddiq, mungkin di sebelahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mungkin di belakangnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Salat mereka. Kenapa? Karena Islam jaya, mereka ketakutan untuk menunjukkan hidung belang mereka. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang memaksa mereka untuk menampakkan jati diri mereka. Ketika perang Uhud, 300 orang memisahkan diri dari pasukan umat Islam. Ketika perang Tabuk, datang minta maaf, nggak bisa ikut perang, ada urusan ini itu. Nampak. Maka bicara penyakitnya di hati nanti akan nampak dalam perbuatan. Allah mengatakan fi qulubihim marad. Ada penyakit. Di surat Al-Ahzab ayat 32, ketika Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi agar mereka menjaga omongan mereka, cara bicara mereka, Allah mengatakan fala takhda'na bil qaul. Nih ibu-ibu, mak-mak kalau ngomong sama laki-laki, tolong yang tegas. Jangan melemah lembutkan suaranya. Ibu-ibu ini melemah lembutkan suaranya kapan? Kalau nawar barang, pasar, ayolah, jok larang-larang. Sama suaminya tegas, sama pedagang lemah lembut. Allah mengatakan fala takhda'na bil qaul. Jangan, kalau bicara sama laki-laki itu yang tegas, jangan berlemah lembut. Kenapa? Fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Nanti itu orang yang ada penyakit di hatinya jadi ambisi untuk menggodamu. Kalau kita lihatlah
perempuan-perempuan yang menjadi korban umpamanya pemerkosaan, pelecehan seksual, naudzubillah, bermula dari mana? Ngomongnya. Coba ngomongnya tegas. Itu laki-laki sudah nggak berani. Wis ojo, nggak iso. Tapi kalau sudah lemah lembut sambil senyum, maka akhirnya yang berpenyakit, penyakitnya itu timbul. Ahibati fillah, kalau bicara penyakit hati ini ada dua macam penyakit hati. Yang pertama, penyakit yang sakit. Artinya kita merasakan kepedihan di dalam hati kita, seperti galau, gundah, kesedihan, marah. Kita rasakan. Ada orang sakit hati anak, sakit hati anak. Iya. Jadi ada penyakit yang memang terasa kepedihannya. Dan penyakit ini bisa hilang dengan obat-obatan. Makanya kalau ini yang lagi rame sekarang, ada satu laki-laki diragukan kelaki-lakiannya, perempuan tapi laki-laki. Siapa namanya? Siapa jemaah? Muhammad Fattah. Ya, namanya Muhammad Fattah. Astagfirullah. Ini orang sakit hati, punya dua model dia sakit hatinya. Karena disebutkan dia berulang kali mau bunuh diri. Dia mengkonsumsi obat-obatan itu supaya nggak sakit hati. Karena memang ada, kita berangkat ke dokter, dikasih obat sama dokter, jadi tenang. Ini orang mungkin dia stres, mungkin dia memikirkan masa lalu, mungkin dia marah atau gimana, dikasih obat bisa sembuh. Ini model pertama. Jadi ada penyakit yang memang dirasakan kepedihannya di hati dan pengobatannya ya udah, salah satunya bisa dengan obat-obatan. Tapi dalam Islam pun ada cara mengobatinya. Kita nggak mau bicara yang penyakit ini. Cara mengobatinya salah satunya adalah dengan menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Kenapa banyak orang stres? Itu sakit hati. Karena tidak menerima takdir. Ada seorang anak telepon anak. Dia mengatakan, Ustadz, anak punya ibu ini 5 tahun apa 15 tahun kalau nggak salah ya. Anggap 5 tahun. Sejak 5 tahun itu Ustaz, depresi. Karena tahu bapak kawin lagi. Ibu-ibu kalau dengar suaminya kawin lagi, kira-kira sakit nggak hatinya? Loro hatinya. Iya, ada yang sakitnya sampai depresi, sampai sang ibu ini sejak kejadian itu Ustaz nggak sholat, berhenti sholat, kurus ibu anak Ustaz. Apakah kalau ibunya sakit, bapaknya sakit, bapaknya seneng wis kawin maneh? Penyakit itu jangan dipelihara. Orang itu sakit, subhanallah, dia berangkat ke dokter, nggak bisa dokter Gresik ke Surabaya, nggak bisa Surabaya lari ke Jakarta, nggak bisa ke Singapura, ke Penang, kemana-mana. Tapi ada orang yang sakit hati yang dipelihara sehingga dia jadi depresi, stres. Solusinya apa? Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya udah takdir Allah, mau gimana lagi? Ini salah satu obat orang tadi. Orang sudah dijadikan laki, ya udah terima jadi laki. Jangan berpikir untuk jadi perempuan. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kemudian model yang kedua, penyakit hati ini penyakit yang orangnya nggak ngerasa sakit.
Nggak ada. Kalau berangkat ke dokter, dokter juga nggak tahu. Masya Allah. Baru mati lampu jemaah. Nah, sampai mana kita? Orang sakit hati, tapi kalau diperiksa sama dokter, dokter nggak tahu. Ngelihat nggak stres si orang ini, senyumnya bahagia, dicek nggak apa-apa, tapi dia sedang sakit. Ini yang hendak kita bicarakan hari ini. Seperti penyakit kebodohan. Orang bodoh itu nggak mau dikatakan bodoh. Makanya marah. Kalau ada orang yang katakan kamu itu jahil, bodoh, marah dia. Kenapa? Karena dia merasa nggak bodoh. Ini penyakit kebodohan. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kita nih, tentang kita manusia. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Tuh, sesungguhnya manusia benar-benar orang yang sangat zalim dan sangat bodoh, cuma nggak merasa. Dan ini banyak di masyarakat, orang yang tidak kenal sama Allah, orang yang tidak kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang jauh dari sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam, aturan-aturan agama, tapi nggak merasa kalau dia sedang sakit hatinya. Buktinya dikasih tahu marah. Apa kata Nabi SAW ketika berbincang tentang kesombongan? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ini orang bodoh. Kita lihat bagaimana Fir'aun dikasih tahu, minta bukti kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Nabi Musa nabi, dikasih bukti-bukti. Tapi Fir'aun mengatakan, enggak, engkau penyihir. Oke, siap, penyihir. Kita akan datangkan, kata Fir'aun, penyihir-penyihir se-Mesir. Nanti engkau tanding sama dia, sihirmu itu. Subhanallah, para penyihir itu ketika melihat tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular, mereka semuanya sujud beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Fir'aun tetap nggak beriman. Haman tetap nggak beriman. Istrinya Fir'aun beriman, Asia binti Muzahim. Kita dapat melihat ini orang bodoh banget, tapi merasa pinter, sulit menerima kebenaran. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku nggak pernah berdialog dengan orang pintar kecuali aku menang. Tapi kalau dialog sama orang bodoh, kalah, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena orang bodoh ini akan selalu mengatakan, oh, menurut saya nggak kayak gitu, pokoknya pokoknya sudah nggak bisa. Ya sudah. Makanya bodoh ini penyakit yang nggak terasa sakit. Termasuk juga marad syubhat, penyakit syubhat. Syubhat itu kerancuan-kerancuan dalam beragama, yang memahami agama dengan cara yang salah. Antum lihat di negeri kita dan di negeri-negeri yang lain, berapa banyak orang yang Islamfobia, dan mereka lebih suka Islam liberal. Tuh orang-orang liberal kalau dikasih penjelasan seperti ini seperti itu, apa kata mereka? Kita ingin mengadakan perbaikan, ingin memberikan pencerahan. Bagaimana di antara mereka mengatakan, kenapa sih haji itu kok cuma setahun sekali? Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Masya Allah, pakai dalil mereka jemaah. Al-hajju ashhurun ma'lumat.
Haji itu dalam bulan-bulan yang udah diketahui. Kenapa kita jadikan tanggal 9 itu wukuf di Arafah? Kita bisa haji di bulan Syawal, kita bisa haji di bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Dan ini untuk mengurangi antrian yang panjang. Masya Allah. Kan kau lihat, oh masuk akal juga ya kata dia. Dalilnya ada, dalilnya mereka jemaah. Ini syubhat, penyakit, tapi nggak ngerasa kok dia sakit. Kalau yang model pertama kerasa dia sakit, nampak di wajahnya. Kok dia sakit? Yang ini nggak terasa. Bagaimana sekarang ada umat Islam yang mendukung LGBT? Dia dukung. Bahkan seorang profesor, doktor ilmu tafsir, bagaimana dia mengatakan bahwasanya homoseksual itu sudah takdir ilahi. Orang itu nggak suka sama perempuan, mau diapain? Mau dipaksa. Terus gimana dengan ayat tentang Nabi Lut? Oh iya, Nabi Lut itu kenapa diadab? Karena mereka memaksa. Kalau suka sama suka nggak apa-apa. Ini syubhat. Dan dia tidak merasa, ini profesor jemaah, tidak merasa sakit dia jemaah. Maka berapa banyak orang yang terkena penyakit-penyakit hati yang sangat bahaya, tapi nggak merasa, karena memang nggak sakit hati dia. Orang-orang munafik sama seperti itu. Kata Nabi SAW, "Athqalu salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Apa kata orang-orang munafik tentang Nabi dan para sahabatnya? Ketika pulang dari peperangan, mereka mengatakan, la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Maksudnya yang mulia ini Abdullah bin Ubay bin Salul bersama kelompoknya orang-orang munafik, dan mereka menganggap Nabi SAW sebagai orang yang hina. Ini penyakit syubhat. Orang-orang di Mekah, ketika Nabi berdakwah mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla, apa sih yang disembah orang-orang Mekah jemaah? Berhala, patung. Di Ka'bah itu ada 360 patung. Akal manusia yang mana nerima? Tapi namanya sakit hati orang. Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Terus kenapa nyembah patung? Ini syubhat. Kata mereka, mana wa'buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kita nggak nyembah mereka, kita tahu patung lah, kita yang bikin patung ini. Mereka itu hanya perantara untuk mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu syubhat. Dan dikasih tahu, dikasih penjelasan, nolak. Ketika Nabi mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan sesembahan yang banyak ini jadi satu? Ini sesuatu yang sangat mengherankan. Heran mereka dengan tauhid, karena mereka sudah terbiasa dengan kesyirikan. Mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan ini li syairin majnun, untuk penyair yang gila. Sampai seperti itu. Itu penyakit syubhat, penyakit hati. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana ketika dia menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya, ada satu yang paling besar nggak dihancurin, dengan harapan mereka faham. Mereka bertanya, a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim?
Ibrahim, apa kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan-sesembahan kita? Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu min kanu yantiqun. Oh, bukan aku yang menghancurkan, kata Ibrahim. Tuh, yang menghancurkan yang paling besar. Coba kau tanya sama yang hancur itu, tanyakan kepada mereka, siapa yang hancurin kalian? Kata mereka, gimana kamu suruh kita tanya padahal mereka nggak bisa ngomong? Ya gimana kalian sembah mereka? Ini yang gila yang mana? Tapi penyakit. Bukannya mereka menerima la ilaha illallah, malahan mereka membakar Nabi Ibrahim AS. Ini penyakit hati. Kemudian ada penyakit syahwat. Syahwat, ya, hal-hal yang disukai oleh jiwa. Kita akan bicara tentang penyakit syahwat ini cukup banyak, jamaah. Mungkin sebagian kita selamat dari syubhat. Alhamdulillah, dia mukmin, udah ngaji, udah faham agama, dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia masih mengikuti syahwat. Ahibati fillah, kalau bicara penyakit syahwat ini, di antaranya adalah cinta dunia. Orang kalau sudah cinta sama dunia, nggak peduli halal haram. Antum ngeliat tuh orang-orang yang bekerja sampai rela meninggalkan sholat gara-gara cinta dunia. Kita melihat orang-orang yang bekerja di tempat yang haram, sebagian menjadi pelacur, sebagian menjadi germo, menjadi mucikari, sebagian menjadikan pelayanan tersebut. Itu semua karena cinta dunia. Syahwat kepemimpinan. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang berusaha untuk memiliki sebuah kekuasaan, memiliki jabatan, gara-gara cinta dunia dan syahwat ingin memimpin. Dan ini banyak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin. Tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan. Nih kita lihat penyakit syahwat. Dua ekor serigala kelaparan yang dikirimkan ke kandang. Jadi kita tahu kandang itu kambingnya nggak bisa lari. Kalau dua serigala ini dikirim kepada segerombolan kambing yang berada di tempat pengembalaan, mungkin dia hanya makan satu, yang lain bisa kabur. Tapi ini dua serigala ditaruh di kandang kelaparan, kambingnya nggak bisa kemana-mana. Bi'afsad, lebih merusak daripada semangat seseorang, ambisi seseorang dengan harta dan jabatan dalam urusan agamanya. Artinya kalau itu kandang rusak dengan dua ekor serigala ini, ambisi seseorang kepada jabatan, kepada harta, itu akan merusak agama itu orang dengan pengerusakan yang mungkin kita nggak kebayang gimana rusaknya. Sampai ada seorang yang ahli ilmu agama di Indonesia yang akhirnya dia dipenjara. Dia nikah sana, nikah sini, Masya Allah, jangan ditanya istri. Dia menyimpan harta, itu ketemu di rumahnya harta, jemaah, 250 miliar disembunyikan di dalam tembok. Buat apa?
sudah tua renta. Tadi ambisi kepada harta dan kepada jabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis rasanya, hijau warnanya. Orang tuh suka sama yang manis, sama yang hijau. Masya Allah. Mereka kalau ingin ya ke puncak, ke Batu. Dunia itu hijau, warnanya enak dilihat, rasanya manis. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di dalamnya, menjadi orang-orang yang bertugas melaksanakan perintah-perintah Allah. Fayanzur kaifa ta'malun. Allah hendak melihat bagaimana kalian berbuat di dunia itu. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalian takutlah, jaga diri kalian dalam urusan dunia ini. Wattaqun nisa, dan juga jaga diri kalian dalam urusan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama yang menimpa Bani Israel itu dalam urusan perempuan. Rusak tuh Bani Israel gara-gara perempuan, karena fitnah wanita dan mereka tidak menjaga diri. Ahibati fillah, kalau kita lihat cinta dunia ini dan cinta harta tentunya, kata Allah Azza wa Jalla, tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu cinta kepada harta ini cinta mati, nggak ngurus lagi, sudah haknya siapa dia makan. Maka cinta dunia ini menjadi penyebab terbesar terjerumusnya orang dalam kemaksiatan. Antum tinggal lihat, tinggal baca pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Antum lihat begal-begal yang merampok, mengambil sepeda motor. Apa sih yang menyebabkan mereka terjebak dalam masalah itu? Hubbud dunya, kehinaan kaum muslimin karena hubbud dunya. Ini penyakit hati. Kemudian cinta dunia ini menjadi penyebab terjadinya permusuhan di antara manusia. Cobalah kita lihat orang-orang yang hasad, iri, dengki. Kalau iri dengki dalam urusan akhirat nggak apa-apa. Melihat temennya sholat malam, ya Allah, kepingin aku sholat malam kayak dia. Lihat temennya hafal Quran, ya Allah, kepingin aku hafal Quran sama dia, seperti dia. Tapi kebanyakan tidak. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, kaifa idza futihat lakumur rum wal furs. Kira-kira bagaimana kondisi kalian nanti kalau Persia Romawi ditaklukkan? Au idza futihat alaikumud dunya. Kalau dunia itu dibentangkan buat kalian, bagaimana kira-kira kalian akan menghadapinya? Kata Abdurrahman bin Auf, nakunu kama qala Allah. Kita akan menjadi seperti yang Allah inginkan. Itu lisan. Tapi apa kata Nabi SAW? Awa ghaira dzalik. Mungkin bukan itu yang kalian kerjakan. Yang pertama, kalian akan tatanafasun. Kalian akan bersaing untuk meraihnya. Setelah bersaing, naik. Tsumma tatahasadun. Naik tingkatannya jadi saling iri. Ini penyakit hati semua nih.
naik menjadi iri. Thumma tatabaghadun, kemudian saling benci. Setelah iri, kalian akan naik kepada dengki tadi, membenci, nggak suka saudaranya meraih apa yang telah dia raih dari kenikmatan dunia. Setelah itu thumma tatadabarun, setelah kalian saling benci, kalian tidak akan saling menyapa. Itu karena dunia. Maka yang kita perlu lihat hati kita, apakah kita sudah terinfeksi penyakit ini? Sekarang lagi rame COVID-19, Corona. Antum lihat orang kalau kena penyakit itu di karantina, terinfeksi di karantina, ditaruh di sebuah tempat, nggak boleh keluar. Gimana kalau penyakit itu adalah hubbud dunya yang ada pada diri kita? Yang Nabi SAW mengatakan, wallah mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran, aku nggak takut. Nabi mengatakan, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Wa inna ma akhsha an tubsata alaikumud dunya, yang aku takutkan tatkala dunia dibentangkan buat kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, ketika dibentangkan dunia, kalian akan bersaing untuk meraih. Dulu nggak punya, bisa makan satu piring berdua. Ketika miskin, yuk satu piring berdua makan. Ketika ini dua kawan sama-sama kaya, bukannya mereka mau makan berdua, tapi saling sikut satu sama lain. Fatuhlikakum kama ahlakatum, kemudian dunia tempat kalian bersaing itu akan menghancurkan kalian, sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Jamaah rahimakumullah, seorang alim ulama pernah bersama murid-muridnya mengantarkan jenazah ke kuburan. Dalam perjalanan itu melihat segerombolan anjing ada di pinggir jalan. Segerombolan anjing itu mereka sedang bersanteria, satu keluarga kayaknya mereka sedang bersanteria, tidur-tiduran ya. Subhanallah. Pulang dari nguburkan jenazah, anjing-anjing itu saling menggonggong. Apa penyebabnya? Karena ada yang melemparkan bangkai ke mereka. Akhirnya mereka saling bersaing. Tadi baru saja duduk bareng berdua, gara-gara ada bangkai mereka saling menggigit, saling menggonggong, karena merasa dia yang lebih berhak untuk mendapatkan. Itu yang ditakutkan sama Rasulullah SAW. Berapa banyak kakak beradik yang tidak bertegur sapa gara-gara warisan. Berapa banyak nih satu saudara, keponakan sama paman nggak lagi saling kenal gara-gara warisan. Warisan itu uang nemu, ndak melok kerja. Itu membuat keributan. Makanya Allah mengatakan wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian makan harta warisan itu ngawur makan. Ingin dikuasai semua, kasihkan haknya. Maka itu semua karena cinta dunia. Ahibati fillah, kalau kita mengobatin penyakit nih, sakit hati yang karena hubbud dunya, antum paling tidak sering-sering ziarah kubur. Bukan untuk melakukan tindakan macam-macam di kuburan, tapi untuk ingat mati. Makanya kalau istri sudah ngomong tasnya pingin ganti, mobilnya pingin ganti macam-macam, antum bawa ke kuburan, yuk ikut. Nah, ini termasuk terapi kan, kita bicara terapi penyakit hati. Bawa ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, yaghfirullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin, inna insyaallah bikum lahiqun. Ini lo mati nak go apa-apa, iki mati nak go apa-apa.
Oh iya Mas ya. Itu untuk diingatkan kepada akhir. Oleh karena itu Abu Darda pernah istrinya itu minta sesuatu kepada dia. Istrinya minta sesuatu, apalah dalam urusan dunia ini. Apa kata suaminya? Kata Abu Darda, "Dik, Darda, di depan itu jalannya mendaki terjal. Nggak ada yang bisa melewatinya kecuali orang yang bawaannya sedikit. Maka jangan bawa banyak-banyak. Cukup yang sedikit supaya kita bisa melewati." Maka ini terapi penyakit hati. Dan penyakit hati yang lainnya pun dengan ziarah kubur akan terobati. Yang kedua, baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran ini syifa, penyembuh untuk penyakit badan dan untuk penyakit hati. Kita lihat orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, hatinya bersih. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah puas membaca Al-Quranul Karim. Tapi realitanya orang-orang lebih suka mendengarkan musik, lebih suka mendengarkan lagu-lagu daripada mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Kalau pegang remote, lewat tuh Mekah, bacaan Quran, langsung cepet dipindah. Karena kita sakit hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi hati ini kalau terus dibacain Quran, setan itu nggak betah di hati kita. Sebagaimana setan itu akan keluar dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, kabur. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an." Jamaah, tak lihat wis mulai merem-merem. Tinggal berapa menit lagi kita jamaah? 15 menit lagi. Nah, tenang, 15 menit lagi jamaah. Soalnya memang kajian habis duhur, habis makan, ya Allah, enaknya selonjoran. Itu sakit hatinya jamaah. Makanya jangan. Yang menyebabkan sakit hati itu banyak makan juga. Kekenyangan itu banyak makan. Baca Quran. Kata Nabi SAW, terangi rumah kalian dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, usahakan anaknya ngaji di rumah. Ngaji di luar nggak apa-apa di sekolah, tapi di rumah juga ngaji. Bapaknya juga ngaji, ibunya juga ngaji. Bapak-bapak, jangan sampai rumahnya itu nggak ada sholat. Kadangkala bapak-bapak ini terlalu semangat sholat di masjid, sampai qobliyah di masjid, ba'diyah di masjid, duha di masjid, tahajud di masjid. Rumah nggak ada sholat. Kenapa? Kalau di rumah Ustaz nggak semangat Ustaz, nggak ada yang ngelihat soalnya. Kalau di masjid semangat Ustaz, sholat duha biasanya 2 rakaat, kalau di masjid bisa 8 rakaat Ustaz. Kenapa? Itu banyak orang-orang yang lihat. Boleh jamaah, kita itu termotivasi dengan sholatnya orang, boleh. Antum tidak dikatakan riya. Jadi orang yang sholat karena termotivasi dengan yang lainnya, itu tidak dikatakan riya. Riya itu kalau sholat untuk dipuji dan dilihat orang. Tapi kadang-kala kita duduk di masjid ngelihat semuanya pada sholat, ya Allah ya, ana mau sholat juga lah. Mungkin itu terjadi, nggak ada masalah. Tapi kita diperintahkan untuk menerangi rumah kita dengan sholat. Istri kita gimana? Perempuan ini ada liburnya sholatnya.
Gimana antum rumahnya 40 hari nggak ada sholat? Karena memang sedang libur, dia habis melahirkan. Sedangkan suaminya Masya Allah duha, afwan dek, mau duha masjid. Kenapa? Kalau di rumah Ustaz suruh gendong anak Ustaz. Ada lelaki-lelaki yang seperti, maka itu baca Quran, terangi rumahnya dengan sholat. Kemudian di antara obat penyakit hati ini jamaah adalah istighfar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza adnaba dzamban nukita fi qalbihi nuqta sauda. Sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa, di hatinya itu ada nokta hitam. Fa idza taba wa naza'a wastaghfara suqira qalbu. Kalau orang ini bertobat, dia meninggalkan dosa tersebut dan dia beristighfar, maka hatinya langsung dibikin bersih sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza zadat zadat aw wa idza adat zadat. Kalau dia bertambah dosanya, maka bertambah pula nokta hitam ini. Dan ini berbahaya. Penyakit ini kalau dibiarkan, ada orang yang hatinya hitam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia udah nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau dengar cerita istri bunuh suami, itu sudah hitam hatinya. Ngelihat anak bunuh orang tuanya, ada aja. Maka salah satu cara supaya hati kita ini bersih, banyak-banyak istighfar. Baca apa istighfar? Ya terserah. Ada sayyidul istighfar, istighfar yang paling mulia, yang dianjurkan dibaca pada waktu pagi dan petang. Siapa yang hafal? Anda kasih hadiah. Nah, Masya Allah. Dia yang di sini. Mic-nya nggak ada. Mana mic-nya? Kasih mic-nya. Nah, izin mau kemana? Oh siap. Barakallahu. Nah, silakan. Masya Allah, barakallahu fikum. Kasih hadiah buat antum. Ini fikih buat wanita coba. Nah, fadal. Silakan. Baik, artinya. Siapa yang hafal artinya? Jamaah, kalau tadi bahasa Arabnya, nggak usah, ana tahu artinya cuma tidak bisa mengungkapkan. Itu repot jamaah. Baik. Nah, apa artinya jamaah? Itu sayyidul istighfar. Kalau kita lihat ternyata di situ ada tauhid hamba ya. Seperti doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik, sekarang sayyidul istighfar apa artinya? Ya, sebelah kiri biar gak ngantuk. Jemaah ini tadi sudah mulai merem-merem itu jemaah. Ibu-ibu, kasih mic-nya. Mana mic-nya? Ya, silakan kasih ibu-ibu. Tafadhal. Jemaah silakan biar tidak ngantuk sambil dimakan itu jemaah. Iya, tafadhal. Bismillah, ya Allah, Engkau adalah Rabbku.
tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku yakin dengan janji-Mu dan akan setia pada perjanjian-Ku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang Ku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku. Dan sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Masya Allah. Tidak baca itu. Iya, tidak baca. Iya, kasih hadiahnya jemaah. Masya Allah. Fadal, fadal. Barakallahu fikum. Baik, istighfar. Jadi perbanyak istighfar. Istighfar yang paling ringan adalah astaghfirullah, 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 atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan istighfar yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari, jangan bicara sehari, sekali duduk. Kata Abdullah bin Umar, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahidin. Kita menghitung di satu majlis atau fil majlis, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim atau tawwabul ghafur, mi'ata marrah. 100 kali beliau baca. Sampai seperti itu Nabi alaihissalam. Padahal beliau itu dosa-dosanya sudah diampuni, yang masa lalu dan akan datang. Ini pelajaran buat kita. Perbanyak istighfar. Baik, waktu istighfar yang paling mulia kapan? Sebelum fajar. Waktu sahur. Kasih hadiah sebelum fajar, masya Allah. Fadl ngalabal. Mumpung banyak hadiahnya. Allah fikum. Apa kata Allah ketika berbincang tentang penghuni surga? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur kerjaan mereka istighfar. Bayangin jemaah, mereka ini habis sholat malam, habis tahajud, sambil nunggu subuh mereka beristighfar. Jadi waktu sahur ini subhanallah, ini Ramadan tinggal berapa hari lagi? Berapa? Kira-kira 70 hari lagi jamaah. Entar lagi bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita sekarang tanggal 19, 20 Dzul Qa'dah. Dzul Qa'dah, Jumadal Akhirah. Baik, perbanyak istighfar. Ini mengingatkan di bulan Ramadan, orang itu di waktu sahur malah bukan istighfar, nonton TV, acara ini, acara itu. Baik, kemudian termasuk yang melunakkan hati kita dan mengobati hati kita, membaca perjalanan hidup orang-orang soleh. Antum baca perjalanan hidup para nabi. Antum lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh. Ada orang-orang yang tidak menerima dengan takdir ilahi, yang merasa capek berdakwah, merasa capek dengan musibah. Baca tuh perjalanan hidup para nabi. Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Nabi Ayub bagaimana kondisi beliau? Dikasih penyakit, hilang semua hartanya, keluarganya. Dia hanya hidup sebatang kara sama istrinya, makan dari hasil kerja istrinya, badannya penuh penyakit yang menjijikkan. Beliau bersabar. Baca bagaimana Nabi Yakub bersabar sampai buta, nangis, ditinggal mati oleh ditinggal pergi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Berapa tahun? 40 tahun baru ketemu lagi sama Nabi Yusuf alaihissalam.
Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Nanti baca lagi bagaimana para sahabat Nabi. Itu agar kita sehat. Tapi kalau yang antum baca itu perjalanan hidupnya artis, tambah sakit hatinya. Kita lihat kebanyakan anak-anak muda sekarang jadi followernya siapa? Artis-artis. Kira-kira kalau ada akunnya Abu Bakar As-Siddiq, berapa followernya? Berapa kira-kira? Nggak akan banyak. Maka ini ketika seorang membaca, insya Allah hatinya akan terobati. Nah, baik, karena kita sudah mau sholat asar, tapi sebelumnya tambah satu lagi. Terapi penyakit hati ini adalah menghindari tempat-tempat yang menyebabkan kita terinfeksi. Tempat-tempat maksiat, jangan dekat-dekat. Enggak usah, anak ke klub malam bisa jaga diri kok. Ada tempat-tempat hiburan, Car Free Day. Itu badan antum sehat, hatinya sakit. Nah, ada orang mengatakan sama anak nggak akan lagi ikut Car Free Day, Ustaz. Kenapa? Ya Allah, anak mau lihat apa di sana? Semua aurat terumbar di sana. Antum kalau enggak, Ustaz, anak demi sehat aja jalan. Badannya sehat, hatinya sakit. Sedangkan kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangan. Maka hindari tempat-tempat maksiat. Dulu orang kalau jalan-jalan ke mall ngapain? Cuci mata. Hanya mau cuci mata. Maka tinggalkan hal itu jamaah. Hindari tempat itu. Karena kata Nabi SAW, an-nadhratu sahmun min sihamil iblis al-masmumah. Pandangan mata itu salah satu anak panah iblis yang beracun. Kalau bicara beracun, nggak perlu luka, nggak perlu tembus, cukup hanya tergores sedikit aja di tangannya, racunnya itu akan masuk ke hati. Maka berapa banyak orang-orang yang berzina dimulai dengan pandangan mata. Haibati fillah, sebelum kita melaksanakan sholat asar, kita diminta untuk mendoakan salah satu saudara kita, ya, Bapak Anwar Ilyas. Semoga Allah Azza wa Jalla Rabbul Arsyil Karim, Rabbul Arsyil Azim, As-Sami Al-Alim memberikan kesembuhan kepada beliau dan kepada semua yang sakit dari kaum muslimin. Allahumma shfi marbana wa mardal muslimin. InsyaAllah kita bentar lagi sholat asar. Mungkin setelah sholat asar kita masuk ke sesi tanya jawab, insyaallah. Ana serahkan kepada pembawa acara. Barakallahu fiik.